Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berjumpa lagi bersama saya di channelnya Mas Wondo Official. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang berbagai kebaikan kurma yang mujarab untuk kesehatan tubuh. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Kita lanjut ke pembahasannya. Kebanyakan orang Indonesia mungkin sudah akrab dengan buah kurma. Buah dengan rasa manis legit ini sangat dicari-cari terutama saat bulan puasa. Nah, sudah tahukah Anda apa saja kebaikan buah asal negeri Jazirah Arab ini? Simak terus untuk cari tahu berbagai manfaat kurma untuk kesehatan tubuh. Kandungan nutrisi kurma. Kurma adalah jenis buah yang bisa tumbuh kapan saja sepanjang tahun. Namun umumnya buah ini sering dipanen pada musim gugur atau awal musim dingin di negara asalnya. Alasannya karena di musim dingin buah ini berada dalam kondisi paling segar. Buah yang juga sering disebut sebagai buah nabi ini nyatanya kaya nutrisi menguntungkan. Secara umum, kandungan utama dari buah ini adalah karbohidrat sederhana, terutama gula seperti sukrosa dan fruktosa. Hampir 70% dari kurma terdiri dari karbohidrat. Kurma juga mengandung beberapa sumber nutrisi lainnya, seperti 7 gram serat, 2 gram protein, 20% kebutuhan kalium harian, 14% kebutuhan magnesium harian, 18% kebutuhan tembaga, 15% kebutuhan mangan, 5% kebutuhan zat besi harian, dan 12% kebutuhan vitamin B6 harian. Tak hanya itu, kurma juga kaya akan asupan kalsium, zat besi, vitamin K, folat, serta antioksidan seperti karotin, fenolik, flavonoid, dan antocianin. Dibedakan dari tingkat kematangannya, kandungan nutrisi buah ini bisa bervariasi antara satu dengan yang lain. Misalnya saja, kurma segar lebih sedikit kandungan kalori dan gulanya ketimbang kurma kering. Per 100 gram kurma yang dikeringkan mengandung 284 kalori dan 76 gram karbohidrat. Dengan takaran sama, buah yang segar mengandung hanya sekitar 142 kalori dan 37 gram karbohidrat. Sebaliknya, kurma segar memiliki kandungan air, serat, dan protein yang jauh lebih banyak daripada versi keringnya. Berbagai jenis kurma yang paling umum. Sebetulnya ada ribuan varietas kurma di dunia ini. Namun secara umum dikelompokkan ke dalam 3 kategori utama, yaitu lunak, semi lunak, dan kering. Beda kategori ini didasari oleh lamanya waktu panen di pohon. Pertumbuhan kurma umumnya memakan waktu sekitar 7 bulan sejak pertama kali tunasnya muncul hingga sepenuhnya matang. Nah, kurma coklat keriput yang selama ini Anda marak temui di bulan Ramadan adalah versi keringnya. Disebut kering bukan karena sengaja dikeringkan di bawah matahari layaknya buah kering lainnya. Kurma tersebut sebetulnya sudah matang dan siap panen, tapi cenderung dibiarkan dulu di pohon untuk dipanen terakhir, sehingga jadi mengandung sedikit air.
Sementara yang lunak dan semi lunak umumnya segera dipanen saat waktunya tiba, untuk kemudian langsung disortir dan dikemas. Agar lebih jelas, berikut adalah beberapa jenis kurma yang paling terkenal di dunia. Barhi. Kurma barhi berukuran sedang dengan kulit yang tipis dan daging yang lunak lembut. Barhi yang matang sempurna dikatakan memiliki tekstur dan rasa seperti puding karamel. Buah ini bahkan bisa dimakan dalam keadaan setengah matang. Tekstur dan rasanya mirip seperti apel, renyah dan sedikit asam. Barhi adalah jenis lunak yang biasanya dimakan langsung segar, jarang dipasarkan dalam keadaan kering keriput. Deglet Nur. Deglet Nur adalah contoh utama dari kategori semi lunak. Deglet Nur asal Tunisia, memiliki tekstur kulit yang halus, lembut, dan daging yang kenyal, dengan warna kuning keemasan hampir transparan. Rasanya pun lembut seperti madu. Keunikannya membuat kurma ini juga bisa disebut sebagai Royal Dates dan ratu dari segala kurma. Halawi. Halawi berarti manis. Buahnya berukuran kecil hingga sedang dengan kulit coklat keemasan cerah. Dagingnya tebal dan lunak dengan rasa manis seperti permen karamel dan daging lunak. Paling lezat dimakan langsung setelah panen. Halawi adalah jenis semi lunak karena biasa dipanen di tengah musim. Itu kenapa tampilannya kulitnya sedikit berkeriput. Yang keempat, kadrawi. Jenis kadrawi mirip dengan halawi, tapi termasuk jenis yang lunak. Rasa buahnya tidak terlalu manis, tapi lembut dan kaya. Kurma ini sering dipanen di pertengahan musim. Rasa dan tekstur kurma kadrawi dianggap terbaik dalam keadaan segar. Umur simpannya juga tidak tahan lama. Maka untuk mencicipi rasa dan tekstur kadrawi dalam kondisi terbaiknya harus dimakan segera setelah panen. Nomor 5, menjol. Nama menjol mungkin yang paling sering terdengar familiar di telinga kita. Nama lain menjol adalah kurma kadilak. Warna buah ini cenderung coklat dan kemerahan saat matang dan kering. Buahnya paling besar dan berdaging lebih tebal ketimbang yang lain. Namun meski tebal, tekstur dagingnya lunak, lembut seperti bantal, dan sedikit berserat ketika digigit. Rasanya juga legit, tidak terlalu manis. Nomor 6, tori. Kurma tori berasal dari Aljazair. Tori adalah jenis kurma kering yang memiliki tekstur kulit kencang dengan daging kenyal. Kurma tori juga sering disebut sebagai kurma roti karena tekstur dagingnya yang kenyal seperti kue. Rasa buah kering ini tidak terlalu manis, tapi cenderung legit dan gurih seperti kacang. Tujuh, Zahidi. Zahidi berasal dari Iran yang berjenis lunak. Buah ini juga disebut sebagai kurma bangsawan. Ciri-cirinya buah ini punya biji yang besar dan dagingnya renyah berserat. Zahidi juga terkadang dikenal sebagai kurma mentega karena warnanya yang pucat dan rasanya yang halus. Zahidi memiliki rasa manis legit seperti selai kacang. Kadang dengan sedikit aroma kecut yang mengingatkan kita pada buah aprikot. Buah jenis ini sering digunakan dalam campuran kue, manisan,
dan bahkan untuk diproses menjadi gula pemanis. Beragam manfaat kurma untuk kesehatan. Buah yang mempunyai rasa manis ini ternyata menyimpan banyak sekali manfaat untuk kita. Beberapa manfaat untuk kesehatan antara lain menjaga kesehatan pencernaan. Buah ini merupakan sumber serat makanan yang baik, tergantung pada varietas dan tahap kematangannya. Sekitar 6,4% hingga 11,5% kandungan kurma terdiri dari serat, terutama jenis serat yang tidak larut. Makanan yang kaya akan jenis serat tidak larut dapat membantu memadatkan fases dan melancarkan pencernaan. Dengan kata lain, makan makanan berserat setiap hari sekitar 25-30 gram per hari dapat menghindari Anda dari masalah diare dan sembelit. Di sisi lain, kandungan fenolik tinggi dalam buah ini membantu membersihkan usus sehingga berpotensi menurunkan resiko Anda terkena kanker usus. Tak hanya itu saja, buah kurma dapat menjadi pilihan alami dalam memelihara mukosa lambung ketika Anda menjalankan ibadah puasa. Kurma memiliki sifat anti radang dan protektif, sehingga menjaga lambung tetap sehat selama Ramadan. Bila bosan mengonsumsi buah kurma, Anda juga dapat mencoba variasi olahan kurma lainnya, misalnya dalam bentuk minuman yang tidak mengandung pewarna pemanis serta pengawet buatan. Anda juga bisa mencoba program sehat 12 hari dengan cara mengkonsumsi ekstrak kurma saat sahur maupun buka puasa untuk merasakan manfaat optimalnya bagi kesehatan pencernaan selama menjalankan ibadah puasa. Yang kedua, mencegah risiko diabetes. Walaupun rasanya manis, makan buah ini tidak serta-merta langsung meningkatkan risiko Anda terkena diabetes. Justru, kandungan serat dalam buah nabi ini akan membantu Anda mengurangi risiko diabetes, serta tak larut dicerna lebih lambat di dalam perut sehingga membantu tubuh lebih baik mengontrol kadar gula darah. Penelitian yang diterbitkan oleh Nutrition Journal tahun 2011 pun menunjukkan bahwa buah ini mempunyai indeks glikemik rendah. Buah asal Arab ini tidak langsung melonjak kadar gula darah setelah makan. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan tulang. Buah ini mengandung selenium, mangan, tembaga, dan magnesium yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tulang. Semua zat gizi ini telah dipelajari untuk potensinya dalam mencegah osteoporosis. Yang keempat, mencegah anemia. Mudah lelah dan kulit pucat adalah dua gejala utama Anda mengalami kekurangan zat besi alias anemia. Untungnya buah nabi ini mengandung zat besi tinggi, sehingga baik dijadikan sebagai sumber makanan untuk mencegah anemia. Yang kelima, meningkatkan kesehatan jantung. Kurma mengandung banyak vitamin dan mineral yang berguna untuk meningkatkan kesehatan jantung Anda. Magnesium dan kalium misalnya. Keduanya dapat membantu menurunkan tekanan darah ke tingkat yang lebih sehat. Ditambah lagi, kandungan serat dalam buah nabi ini juga bermanfaat untuk mengurangi kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Buah ini juga ternyata mengandung antioksidan asam fenolik yang terkenal karena sifat anti radangnya. Asam fenolik dipercaya dapat membantu menurunkan resiko Anda terkena hipertensi, penyakit jantung, dan stroke. Para ahli merekomendasikan untuk makan buah ini setidaknya 2 kali seminggu untuk memelihara kesehatan jantung Anda. Yang keenam, menangkal radikal bebas.
Buah ini tinggi antioksidan yang mampu mengurangi efek radikal bebas dalam tubuh. Antioksidan bekerja melindungi sel dan jaringan tubuh dari stres dan peradangan kronis yang memicu berbagai risiko penyakit. Flavonoid, karotenoid, dan asam fenolik adalah beberapa jenis antioksidan yang dapat membantu mengurangi resiko beberapa jenis kanker. Karotenoid juga dapat mengurangi resiko gangguan pada mata terkait penuaan seperti degenerasi makula. Yang ketujuh, menjaga kesehatan otak. Studi dari Neural Degeneration Research tahun 2016 menemukan bahwa buah ini berpotensi menghambat produksi protein pemicu peradangan bernama interleukin 6 di otak. Kadar IL-6 yang tinggi di dalam otak sering dikaitkan dengan resiko penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer. Selain itu, penelitian pada hewan menunjukkan bahwa buah ini juga bermanfaat mengurangi aktivitas protein beta amiloid yang dapat membentuk plak di otak. Ketika plak menumpuk di otak, mereka dapat mengganggu komunikasi antara sel-sel otak yang pada akhirnya dapat menyebabkan kematian sel otak. Kematian sel otak adalah salah satu penyebab munculnya penyakit Alzheimer dan demensia. Penelitian lain pada tikus juga membuktikan kebaikan buah ini untuk mempertajam daya ingat. Selain menunjukkan kemampuan belajar dan menyimpan memori yang lebih baik, tikus yang diberi makan kurma juga berperilaku lebih tenang. Manfaat kurma untuk kesehatan otak ini masih berhubungan dengan antioksidan flavonoid untuk mengurangi peradangan di otak. Namun, penelitian lanjutan masih diperlukan untuk memastikan potensi peran buah asal Arab ini untuk kesehatan otak manusia. Yang kedelapan, membantu menurunkan berat badan. Per 100 gram kurma yang dikeringkan mengandung 284 kalori dan 76 gram karbohidrat. Ini menjadikan kurma sebenarnya sebagai makanan yang tinggi kalori. Namun di sisi lain, buah ini juga tinggi serat dan protein jenis tak larut. Kandungan dua jenis gizi tak larut yang lebih tinggi ini membantu Anda merasa kenyang lebih lama. Itu kenapa kurma bisa Anda jadikan buah camilan saat diet sehari-hari. Namun ingat, jangan sampai terlena memakan berlebihan. Ada baiknya Anda tetap menjalani pola makan sehat dan rutin olahraga agar usaha penurunan berat badan sukses tanpa masalah lanjutan. Yang kesembilan, membantu mencukupi kebutuhan cairan. Mungkin Anda selama ini bertanya-tanya, kenapa kurma difavoritkan sebagai makanan berbuka puasa? Buah ini tinggi gula sehingga bisa bantu menaikkan gula darah Anda yang sempat merosot turun setelah 7-8 jam tidak makan. Namun, buah ini juga mengandung banyak air untuk membantu mengembalikan cairan tubuh yang hilang seharian. Manfaat ini terutama bisa Anda dapat dari mengonsumsi buah yang muda dan segar, berwarna hijau atau kuning. Buah yang sudah tua umumnya tidak mengandung banyak air. Yang ke-10, melancarkan persalinan. Makan buah nabi dipercaya dapat mempercepat kontraksi dan memperlancar persalinan secara alami tanpa induksi. Ibu hamil dianjurkan untuk makan buah nabi ini di usia kehamilan akhir atau trimester 3.
Ada beberapa jurnal yang mengamini teori tersebut. Salah satunya adalah sebuah studi yang diterbitkan di Journal of Obstetrics and Gynecology. Penelitian tersebut melaporkan wanita yang makan 6 buah kurma sehari selama 4 minggu berturut-turut sebelum HPL-nya mengalami pembukaan vagina yang lebih besar. Ditambah lagi, lama waktu bersalin wanita hamil yang rajin makan buah nabi ini dilaporkan 7 jam lebih cepat daripada yang tidak. Mereka yang tidak makan diketahui mengalami kontraksi lebih lama dan lebih terasa sakit. Beberapa penelitian mengatakan buah nabi ini mengandung zat-zat aktif tertentu yang bisa memicu produksi hormon oksitosin lebih banyak. Hormon oksitosin dapat meningkatkan sensitivitas rahim dan memulai kontraksi. Selain itu, penelitian dari Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research mengatakan bahwa buah asal Arab ini mengandung zat tanin yang bermanfaat untuk melancarkan kontraksi tanpa rasa sakit. Beberapa pakar juga menyarankan ibu hamil tua untuk makan buah ini guna mendapatkan asupan energi tambahan. Kurma tinggi gula alami dan kalori untuk meningkatkan energi selama proses bersalin yang menguras tenaga. Meski demikian, manfaat kurma untuk kebaikan ibu hamil masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut. Anda sebaiknya tetap konsultasi ke dokter dulu untuk mengetahui makan apa saja yang boleh Anda konsumsi selama persiapan melahirkan. Lalu, benarkah mitosnya kurma muda bikin cepat hamil? Banyak yang percaya bahwa kurma muda bisa meningkatkan kesuburan wanita agar cepat hamil. Sayangnya sampai saat ini tidak ada penelitian medis sahih yang berhasil membuktikan klaim manfaat kurma muda untuk menyukseskan program hamil. Namun, dalam sajian 100 gram buah muda tetap mengandung gizi yang baik dan dibutuhkan tubuh untuk mempersiapkan kehamilan. Antara lain seperti 1,8 gram protein, 1 gram lemak, 37 gram karbohidrat, dan 3,5 gram serat. Kurma juga tinggi folat dan zat besi yang penting dalam perkembangan otak dan sumsum tulang bayi. Nah, itulah berbagai kebaikan kurma yang mujarab untuk kesehatan tubuh kita. Demikianlah pembahasan kita di kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.